Shalom, saudaraku. Kita harus menjaga hadirat Tuhan dimanapun kita berada di sepanjang waktu hidup kita, saudaraku. Dengan setiap kata, setiap perbuatan, setiap perenungan hati kita dan pikiran kita. Kita sering mendengar orang berkata hidup ini adalah pilihan. Dan itu memang benar. Karena di dalam 24 jam hari hidup kita harus memilih dan memilih. Dan setiap pilihan itu mengandung konsekuensi dan tanggung jawab, saudaraku. Tetapi masalahnya apa yang kita pilih? Kalau hanya memilih soal jodoh, soal pendidikan, soal pasangan hidup, pekerjaan, itu belum pemilihan yang beresiko tinggi walaupun cukup beresiko. Tetapi bagi mereka yang punya martabat tinggi, artinya begini, punya martabat anak-anak Allah, pilihannya satu, bagaimana aku bisa memenuhi standar Allah dalam hari-hari hidup. Ini tidak berlebihan, tetapi ini penting, sangat penting dan urgent untuk kita orang percaya memahami dan meneliti setiap pilihan hidup kita. Kalau kita memperhatikan tokoh-tokoh iman di dalam Alkitab yang disebut sebagai sahabat-sahabat Tuhan, yang disebut juga menjadi kekasih-kekasih Tuhan, itu mereka yang hidupnya sudah tidak normal di pemandangan manusia, saudaraku. Abraham itu normal nggak, saudaraku, di hidupnya? Dia sudah ada di satu wilayah yang pada zamannya kota atau negeri yang makmur dan maju. Tapi dia meninggalkan tanah itu. Dia meninggalkan negeri itu, dia menjauh dari sanak familinya, hanya untuk menuruti keinginan Elohim Yahweh yang tidak dikenal oleh orang banyak di zaman itu. Ia pergi ke negeri yang Yahweh akan tunjukkan. Bahkan sampai mati Abraham tidak melihat negeri itu. Normal gak, saudaraku? Pasti orang dunia akan berkata, "Ndak normal model begitu." Tapi memang begitu mengikut Tuhan. Ibrani 11 ayat 9-14 itu menjelaskan bahwa ternyata negeri yang dijanjikan kepada Abraham itu adalah langit baru dan bumi baru. Kanaan surgawi, saudaraku. Abraham pun menapaki hari, minggu, bulan, tahun-tahun hidupnya selama 1/4 abad, saudaraku. Dia menjalani di dalam penantian, tetapi dia percaya bahwa Elohim Yahweh tidak pernah ingkar janji dalam hidupnya. Tapi seakan-akan sia-sia dalam penantian akan penggenapan janji anak yang akan meneruskan garis keturunannya pun tak kunjung datang. Betul gak, saudaraku? Pada waktu itu saya kira Abraham orang yang memang luar biasa dan dia layak untuk dikatakan sebagai bapa orang beriman. Apakah normal bagi Musa yang seorang anak bangsawan bisa dikatakan sebagai calon pewaris dari tahta Firaun? Dia tinggalkan mewahnya istana. Dia tinggalkan nyamannya tempat tidurnya. Dia tinggalkan semua kepangkatannya, kemuliaannya. Lalu dia memilih menjadi seorang pelarian. Normal gak, saudaraku? Saya kira gak normal itu. Bagi manusia tidak normal. Bagaimana dengan Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego? Mereka bisa hidup sebagai anak-anak bangsawan. Mereka diistimewakan dari orang-orang buangan yang lain. Mereka bisa melayani raja, tetapi
Mereka memilih untuk tetap di dalam integritas hidupnya, untuk tidak menajiskan diri dengan makanan yang dihidangkan untuk mereka, demi kesucian hidup mereka sebagai anak-anak Israel yang menyembah Elohim Yahweh. Normal gak saudaraku? Sampai akhirnya mereka dianggap menentang raja, mereka dimasukkan ke dalam dapur api. Normal gak saudaraku? Apakah normal sementara orang bisa nyaman dan menikmati kehidupan? Betul gak? Menyembah, jika dia menyembah patung yang dibuat oleh raja, maka Sadrak, Mesak, Daniel, dan Abednego itu memilih untuk tidak menyembah walaupun mereka diancam dengan hukuman dapur api, dipanasin 7 kali lipat. Normal nggak? Aturan dia memilih main aman saja. Daniel bisa menikmati kedudukan sebagai salah satu hulu balang, pejabat kerajaan. Namun ketika dilarang untuk berdoa, Daniel tetap sembahyang dan berkiblat ke Yerusalem. Dia mempertaruhkan nyawanya. Dia mempertaruhkan kenyamanan hidupnya. Normal nggak saudaraku? Ini saya beri gambaran-gambaran beberapa tokoh-tokoh Alkitab yang berani memilih untuk tidak hidup normal bagi Tuhannya. Terlebih-lebih adalah pribadi Tuhan Yesus. Dia harus meninggalkan kemuliaannya, menjadi manusia yang di dalam segala hal disamakan dengan kita. Apakah normal? Normal nggak saudaraku? Datang dicaci, dimaki, disalib, diludahin, dibuang undi bajunya seakan-akan tidak ada harganya. Diolok-olok. Begitu juga dengan Paulus yang mencontoh kehidupan gurunya, Yesus itu. Paulus masih bisa menjadi seseorang yang terhormat di tengah-tengah orang Sanhedrin pada zamannya. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, ia rela untuk meninggalkan semuanya. Bahkan dia bersaksi di dalam Filipi 3 ayat 7-9. Dia berkata begini, segala sesuatu yang dulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu yang kuanggap rugi karena pengenalanku akan Kristus Yesus lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Wajar gak saudaraku? Gak wajar menurut dunia. Tetapi itu adalah sebuah simfoni indah untuk Tuhan. Kadang saya ngomong begini ini gak semua orang bisa menerima. Pastor terlalu berlebihan. Gak normal dong begini. Ya terserah saudaraku. Tetapi saya mau berikan gambaran-gambaran tokoh-tokoh Alkitab. Mereka sampai di titik itu, mereka tidak normal. Menurut kita mungkin dunia melihat bodoh nih orang. Goblok lu ngapain lakuin itu? Kita digoblok-goblokin, dibodoh-bodohin sama orang dunia. Ketika kita memilih Tuhan, saudaraku. Mereka berkata itu tidak wajar dan itu tidak normal. Kita bisa pergi berlibur tapi kita memilih untuk duduk di gereja. Kita bisa jalan-jalan tapi kita memilih untuk melayani Tuhan di rumah Tuhan, di gereja lokal. Itu tidak normal. Betul saudaraku, doa bisa di rumah. Apalagi sekarang ada streaming online, banyak pendeta menggiatkan. Yuk jadi jemaat online. Tapi kita memilih untuk hadir. Itu pun tidak normal saudaraku. Enak tidur. Pasti kita akan berpikir begini. Enak tidur lah hari Minggu, Senin sampai Sabtu sudah capek bekerja. Minggu tidur sampai siang lah. Tapi kita memilih bangun pagi melayani Tuhan, bayar harga. Tidak normal. Banyak alasan bisa kita utarakan. Tetapi hanya menunggu waktu. Seseorang yang tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan, makin hari pasti akan makin lumpuh rohaninya, saudaraku.
Sebagai seorang hamba Tuhan, ya, bisa berkhotbah, bisa. Tapi pasti akan lumpuh rohnya, lemah, tunggu waktu. Akan ada banyak hal yang terjadi di dalam pelayanannya kalau dia tidak sungguh-sungguh minta urapan dan hadirat Tuhan dalam tiap hari dia hidup. Mencari Tuhan, meratap hidup dalam hari-hari hidupnya. Dia meratapi dirinya. Jangan main-main, saudaraku. Kalau kita sedang berurusan dengan Tuhan yang Maha Kudus, Dia tidak terlihat. Hari ini kau berani sepelekan Dia, tapi semua akan diperhitungkan suatu hari nanti di dalam kekekalan kita. Siapa yang berani memilih Dia, mengutamakan Dia, memprioritaskan Dia, Dia pun akan memperhitungkan itu. Maka kalau engkau berani berjuang, aku mau dipenuhi Roh Kudus, aku mau hidup di dalam doa, aku mau getar doaku mencapai tahta Allah. Mana mungkin kalau hidupmu kotor, mulutmu sembarangan ngomong, hatimu busuk, jahat sama orang. Asumsi pikiranmu, perasaanmu, kau mainkan di situ terus. Tak bisa, saudaraku. Kalau hidupmu penuh dengan tipu muslihat, ketidakjujuran, percayalah, sepandai-pandainya tupai melompat, jatuh, saudaraku. Maka kalau engkau dan saya hari ini tidak sungguh-sungguh mau hidup di dalam kesucian hidup, pikiran, perasaan, kehendak, mulut, tindakan, semua kata-kata yang keluar, perasaan yang ditampilkan, semua kalau tidak dibungkus dengan kekudusan, tunggu waktu saja, saudaraku. Saya katakan ini tidak mengancam, tetapi ini real. Jadi bagaimana getar doamu mencapai tahta ilahi kalau engkau dan saya tidak di dalam kekudusan yang proporsional di hadapan Allah? Bahkan nyanyianmu pun di gereja tidak menarik perhatian Tuhan. Kalau nyanyianmu itu dilandasi dengan pikiran, perasaan, kehendak, ucapan, mulut yang biasa digunakan untuk gosipin orang, rusak pekerjaan Tuhan, gak akan, saudaraku, gak akan menggetarkan Allah, hati Allah, dan tidak akan menarik perhatian Tuhan, dan tidak ada urapan di situ. Teknikmu menyanyi pun tidak akan menggetarkan manusia lain. Maka saudaraku, tidak akan menyesal ketika kita datang menghadap tahta Tuhan di surga, dengan kesadaran bahwa kita tahu betapa mulianya Allah dan betapa rusaknya kita selama ini tidak memberi hormat yang penuh kepada Dia. Kita seadanya ke Tuhan. Tuhan itu seadanya, selalu kita taruh di positioning seadanya, sebisanya, seluangnya, seala kadarnya, semampunya. Itu Tuhan loh, selalu kita letakin di situ loh, saudaraku. Jujur gak? Saya baru sadar iya ya. Kalau ada waktu, kalau ada kesempatan, kalau ada sisa-sisa lah untuk Tuhan. Remah. Tapi kalau kita baru punya masalah, kita butuh Tuhan, baru Tuhan diprioritasin. Kadang itu yang membuat kita tidak bisa outstanding, saudaraku, di hadapan Allah. Ingat gak, Allah kita itu hidup, saudaraku. Kita harus yakin dan merasa betapa Bapa menarik malaikat-malaikat ikut turun menemani kita menyembah. Tapi bagaimana kita bisa membawa malaikat-malaikat itu turun menggerakkan hati Bapa, untuk Bapa bisa menikmati diri kita bersama dengan malaikat-malaikat yang menyembah Dia dalam hari-hari hidup.
Kalau hari-hari hidup kita tidak kita persiapkan sebagai true worshiper, penyembah sejati Tuhan. Seorang penyembah sejati itu harus abnormal di mata dunia. Itu berat. Itu berat, saudaraku. Pernah nggak Anda bertanya, berapa Tuhan harganya yang harus aku bayar untuk hidupku, penyembahanku, hari-hari hidup bisa terhubung dengan Engkau? Berapa harganya? True worshiper, penyembah sejati akan bertanya akan hal itu. Pernah nggak pelayan-pelayan Tuhan di gereja lokal, di gereja-gereja kalian masing-masing, pernah nggak pendetanya pernah nggak tanya? Aktivisnya pernah nggak tanya? Worship leadernya, singernya, pemusiknya, ushernya, multimedia semua. Pernah nggak bertanya berapa harga yang harus kami bayar supaya kebaktian kami terhubung dengan surga? Pernah nggak, saudaraku? Itu kan urusan pendetanya saja, biar pendetanya yang ngurusin itu. Kita kan jemaat, nggak perlulah begitu. Nggak bisa, saudaraku. Kita semua harus sadar bahwa kita harus bayar harga untuk itu. Pernah nggak kita bertanya? Kita semua di dalam satu gereja lokal bertanya, Bapak, berapa harga supaya kebaktian kami ini dilegalitas oleh Allah? Nggak pernah kan, saudaraku? Pokoknya datang, dengar khotbah, puji-pujian, nyanyi, pulang, selesai. Kebaktian yang benar dan selalu dihadiri oleh Allah itu bayarannya, saudaraku, tidak normal di mata manusia. Segenap hidup di mata Allah. Dan kalau mau sampai di posisi itu, kita harus tanamkan di dalam diri kita, normal is not enough. Normal itu tidak cukup di pemandangan Allah. Normalmu dan normalku tidak memuaskan Allah. Maka pagi hari ini hiduplah tidak wajar di mata manusia, tapi wajar di mata Allah. Selamat berjuang, Tuhan memberkati.